Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ardi Junaidin. Kali ini saya akan mengerjakan ya, bukan mengerjakan sih, tapi mempresentasikan hasil dari tugas saya dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan tentang komunikasi data. Nah, mungkin ini merupakan pengantar saja ya, jadi hanya pengenalan saja dalam komunikasi data karena ya saya juga sebagai siswa belum belum terlalu dalam ya. Jadi mohon maaf apabila nanti ada kesalahan ataupun eh, kekurangan dalam penulisan materi ini. Oke, komunikasi data. Sering banget kita mendengar komunikasi data. Nah, apa sih komunikasi itu? Dan apa sih data itu? Nah, jadi komunikasi data itu terbentuk dari dua suku kata, yaitu komunikasi dan data. Bukan dari dua suku kata, dari dua kata ya. Dari dua kata yaitu komunikasi dan data. Nah, makna katanya yang pertama komunikasi. Komunikasi lah. Kita biasa emang berkomunikasi sehari-hari. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komunikasi itu berbicara. Nah, berbicara pastinya tidak apa-apa ya, bukan berbicara pasti tidak akan sendiri, pasti ada dua orang atau lebih. Nah, maka dari itu disebutlah kalau berbicara kita akan bertukar informasi. Selanjutnya, data. Nah, data itu apa sih? Data adalah informasi yang ditukarkan ketika kita berkomunikasi melalui dua perangkat atau lebih. Nah, jadi data ini merupakan informasi yang berbentuk digital lah, berbentuk digital ya benar. Jadi biner kan biasanya kalau kalau dalam digital itu data itu berbentuk biner ya, satu dan nol. Nah, kemudian itu adalah informasi yang ditukarkan oleh dua perangkat atau lebih. Nah, jadi si data itu dikomunikasikan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, setelah itu mari kita ambil kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulan pengertian dari komunikasi data adalah pertukaran data atau informasi antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Nah, media transmisi ini banyak. Nah, kita akan ulas ya di selanjutnya. Komponen komunikasi data. Nah, komponen itu berarti eh, hal-hal yang dapat membentuk suatu sistem ya. Karena komunikasi data merupakan sistem, pastinya setiap sistem mempunyai komponen. Misalnya sistem, kita analogikan saja sistem pernafasan. Berarti komponennya apa aja? Komponennya hidung, paru-paru, kemudian oksigen dan sebagainya. Nah, ini juga komunikasi data mempunyai komponen-komponen, yaitu ada 5. Yang pertama, data. Nah, data ini dapat berbentuk teks, gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengirim. Nah, pengirim itu berarti user ya, user ataupun ya user. Kemudian penerima juga. Nah, penerima ini merupakan receiver ya, transmitter dan receiver, pengirim dan penerima. Bukan pengirim. Nah, pengirim intinya pengirim, nah penerima lah itu pasti udah ngerti ya. Nomor 4, media transmisi. Nah, media transmisi merupakan media yang menjadi pengirim ataupun apa ya, penghantar si kurirnya. Kalau dianalogikan itu kurirnya, kurir untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima itu apa sih? Nah, yang digunakan biasanya dalam komunikasi data yaitu kabel twisted pair ya. Kalau kita sering melihat itu UTP dan STP ya. UTP yang hijau apa, hijau biru biru lupa lagi. Nah, itu ya yang itu aja. Kemudian yang kedua, fiber optik. Nah, ini merupakan kabel yang cepat ya penghantarannya karena menggunakan cahaya optik. Yang selanjutnya itu gelombang radio atau wireless. Nah, ini biasa digunakan eh, untuk berkomunikasi secara jarak jauh melalui komunikasi end to end, misalnya kayak berkomunikasi dengan WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Kemudian intinya yang menggunakan jarak jauh, karena ketika kalau kita pakai yang kabel biasanya dalam biaya ataupun kabelnya itu semakin jauh kan pasti akan membutuhkan
kabel yang semakin panjang, dan tentunya medan yang dilalui tidak selalu mulus gitu. Nah, jadi gelombang radio atau wireless ini sangat cocok untuk komunikasi jarak jauh. Yang kelima, protokol. Nah, protokol itu apa sih? Protokol kalau bisa kita analogikan yaitu seperti bahasa ya. Jadi ketika si pengirim dan penerima harus punya protokol ataupun bahasa yang digunakan. Tidak akan nyambung ya ketika pengirim misalnya memakai bahasa Indonesia sedangkan penerima memakai bahasa Zimbabwe. Tentu tidak akan menyambung gitu, tidak akan saling berkomunikasinya tidak akan lancar karena gak nyambung gitu antara, ya intinya seperti itu. Protokol itu aturan ataupun bahasa yang digunakan dalam komunikasi data. Kemudian terakhir, model komunikasi data. Nah, model itu ada berapa sih? Ada 3 ya. Yang pertama simplex, half duplex, kemudian full duplex. Nah, apa sih simplex? Simplex merupakan komunikasi data yang dilakukan secara satu arah. Jadi apa contohnya? Contoh simplex itu kayak keyboard ya. Keyboard menginput apa? Hasil typing kita, hasil ketikan kita ke komputer. Nah, itu kan dari keyboard kita menginput, kemudian di komputer udah gitu aja sampai ke komputer. Nah, tidak dikembalikan lagi dari komputer ke keyboardnya ya, karena tidak ada semacam sistem lagi di keyboard, sistem untuk menerima dari PC ataupun dari komputer kita. Nah, seperti itu simplex ya, satu arah, jadi satu arah. Kemudian yang kedua half duplex, yaitu komunikasi yang dilakukan secara bukan pertengahan, jadi dua arah tapi bergantian, jadi setengah-setengah gitu. Dari misalnya kalau kita pernah coba HT ya, coba walkie talkie, kan itu merupakan komunikasi, salah satu contoh bentuk komunikasi data model half duplex. Jadi tidak bisa bersamaan ketika yang menjadi dari satu HT ke satu HT itu harus bergantian berbicaranya, bergantian saling berkomunikasinya, karena tidak bisa berbarengan karena menggunakan sistem half duplex. Nah, kemudian yang terakhir full duplex. Full duplex namanya aja full berarti bisa bersamaan ya, berbarengan. Misalnya apa? Misalnya komunikasi data antar komputer, antar PC ya, antar smartphone. Nah, itu kan bisa secara full duplex. Biasanya full duplex apalagi kalau kita pakai WhatsApp, misalnya seperti WhatsApp kan, media sosial lainnya itu menggunakan komunikasi real time ya, ataupun jadi ketika kita mengirimkan data itu tidak ada delay yang lama, delaynya tidak lama, tidak 1 menit ataupun 2 detik itu. Nah, jadi real time lah, jadi namanya juga real time, jadi waktu yang sebenarnya, seperti itu mungkin. Oke, mungkin cukup sudah pembahasan kali ini materi komunikasi data. Saya Ardi Junaidin, mohon maaf atas segala kekurangannya. Presentasi ini sekali lagi dibuat untuk mengerjakan tugas mata pelajaran TLJ ya. Jadi apabila pastilah masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu saya perlu koreksinya. Terima kasih.